Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik sekalian, pada pertemuan hari ini kita mempelajari materi pada bab 2 dengan tema indahnya kehidupan bermakna. Sebelum memulai materi pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, ada beberapa tujuan pembelajaran. Pertama, menjelaskan pengertian iman, Islam, dan ihsan. Yang kedua, mengidentifikasi dalil-dalil terkait iman, Islam, dan ihsan. Ketiga, mengklasifikasi makna iman, Islam, dan ihsan. Keempat, menganalisis keutamaan iman, Islam, dan ihsan. Kelima, mendemonstrasikan perilaku iman, Islam, dan ihsan. Keenam, menganalisis karakter dalam mencapai insan kamil. B. Tadabur. Iman secara bahasa berarti percaya atau yakin. Secara istilah, iman adalah percaya dalam hati, diungkapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan tanpa keraguan sedikit pun. Iman dalam agama Islam artinya meyakini adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari terjadinya kiamat, serta qada dan qadarnya. Iman mencakup ranah yang berkaitan dengan keyakinan dalam hati, ucapan lisan, serta amal anggota tubuh. Iman akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam secara bahasa artinya penyerahan diri, ketundukan dan kepatuhan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ilmu tauhid, Islam adalah agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada rasul-rasulnya guna diajarkan kepada manusia. Ia dibawa secara kontinu dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Apabila diumpamakan sebagai fondasi dalam keberadaan suatu rumah, iman merupakan landasan awal, sedangkan Islam merupakan bangunan yang berdiri di atasnya ihsan. Diumpamakan sebagai hiasan rumah, bagaimana rumah tersebut bisa terlihat mewah, terlihat indah dan megah. C. Infografis. Hidup bermakna. Makna dan hakikat iman, makna dan hakikat Islam, makna dan hakikat ihsan. Kedudukan iman, Islam, dan ihsan, hubungan iman, Islam, dan ihsan. D. Ayo kita membaca Al-Quran. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca Al-Quran dengan tartil. Semoga dengan membiasakan diri membaca Al-Quran, kita selalu mendapat keberkahan dan kemudahan dalam belajar, dan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Quran Surah Al-Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. 1. Hakikat iman. Iman artinya keyakinan dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan tanpa ada keraguan sedikit pun. Iman dalam agama Islam artinya meyakini adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari terjadinya kiamat, serta qada dan qadarnya. Iman mencakup ranah yang berkaitan dengan keyakinan dalam hati, ucapan lisan, serta amal anggota tubuh. Iman akan bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan iman lebih tinggi daripada Islam
karena iman mencakup yang lebih umum daripada Islam. Seseorang tidak akan mencapai keimanan yang sempurna sehingga ia melaksanakan dan mewujudkan keislamannya dengan perbuatan nyata dengan cara sempurna. Islam adalah amalan-amalan nyata sebagai buah dari keimanan seseorang. Keimanan tidak berpisah dari amal, karena amal merupakan buah keimanan dan salah satu indikasi yang terlihat oleh manusia. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut iman dan amal soleh secara beriringan di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2-4. 3. Keimanan seseorang memiliki ciri yang khas, yaitu selalu dinamis. Mayoritas ulama memandang keimanan selalu beriringan dengan amal soleh, sehingga mereka menganggap keimanan akan bertambah dengan bertambahnya amal soleh. Begitu pula sebaliknya. Dalam Islam sendiri, jika kita membahas mengenai iman, tidak akan terlepas dari adanya rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Itulah kriteria amalan hati dari seorang pribadi yang beriman, yang jika telah tertanam dalam hati seorang mukmin, maka akan secara otomatis tercermin dalam perilakunya sehari-hari yang sinergi dengan kriteria keimanan terhadap 6 poin di atas. Jika iman adalah suatu keadaan seseorang yang bersifat dinamis, maka di suatu saat akan didapati bertambah dan berkurangnya iman seseorang. Iman kita bertambah ketika kita selalu berada dalam amal kebaikan. Sebaliknya, iman kita akan berkurang ketika kita malas melakukan kebaikan. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. 2. Hakikat Islam. Kata Islam secara bahasa etimologi berasal dari kata aslam, yuslim, Islam, dengan arti yang semantik sebagai berikut: tunduk dan patuh, berserah diri, keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Kata Islam berasal dari akar kata salam yang terbentuk dalam kata salam, artinya selamat, sejahtera, tidak cacat, dan tidak tercela. Sedangkan secara terminologi, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril untuk seluruh umat manusia, untuk keselamatan di dunia dan akhirat, dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Islam sebagai agama yang tidak terlepas dari adanya unsur-unsur pembentuknya berupa rukun Islam, yaitu: pertama, membaca 2 kalimat syahadat; kedua, mendirikan sholat 5 waktu; ketiga, menunaikan zakat; keempat, puasa Ramadan; kelima, haji ke Baitullah jika mampu. Lalu apa indikator seseorang disebut muslim? Tentu indikatornya dapat dilihat dari bagaimana dia melaksanakan 5 perkara yang terangkum dalam rukun Islam. Jika ia mengabaikan 5 perkara yang terdapat dalam rukun Islam tersebut, tentu keislamannya kurang sempurna, walaupun ia menjalankan salah satunya dengan sempurna. 3. Hakikat ihsan. Ihsan adalah isi masdar dari asal kata ahsan yuhsin ihsan, yang mempunyai arti menjadikan sesuatu lebih baik, berbuat kebaikan. Secara terminologi, ihsan berarti kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir atau bersama manusia dimanapun berada. Bertalian dengan ini, manusia menginsapi bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasinya. Oleh karena itu, manusia harus berperilaku, bertindak, menjalankan sesuatu dengan baik, dengan sebaik mungkin dan penuh rasa tanggung jawab, tidak setengah-setengah dan tidak dengan sikap sekadarnya saja. Orang yang berbuat ihsan disebut muhsin. Ini mengandung arti bahwa orang yang berbuat baik, setiap perbuatannya yang nampak
merupakan sikap jiwa dan perilaku sesuai atau dilandaskan pada akidah dan syariat Islam. Dengan demikian, akhlak dan ihsan adalah dua peranata yang berada pada suatu sistem yang lebih besar yang disebut dengan akhlakul karimah. Adapun dalil mengenai ihsan dari hadis adalah potongan hadis Jibril yang sangat terkenal dan panjang, seperti yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ketika Nabi ditanya mengenai ihsan oleh malaikat Jibril dan Nabi menjawab, anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ihsan terbagi menjadi dua macam. Pertama, ihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ihsan kepada semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. 4. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Iman merupakan pondasi awal. Bila iman diumpamakan sebagai pondasi rumah, sedangkan Islam merupakan bangunan yang berdiri di atasnya. Maka apabila iman seseorang melemah, Islamnya pun akan condong dan cenderung melemah. Contoh dalam realitas kehidupan kita, semisal pelaksanaan sholat yang tertunda karena urusan dunia, sehingga tidak dilakukan pada waktunya, atau mungkin malah tidak dikerjakan. Zakat yang seharusnya dikeluarkan tidak disalurkan. Puasa yang tak terlaksana karena alasan lapar, dan lain sebagainya. Perhatikan surah Fatir ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathnal kitaba alladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun linafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami, lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Quran Surah Al-Fatir ayat 32. Iman seseorang akan kokoh bila ajaran Islam ditegakkan. Iman terkadang bisa menjadi kuat, kadang pula menjadi lemah, karena amal perbuatan yang akan mempengaruhi hati, sedang hati sendiri merupakan wadah bagi iman itu. Jadi bila seseorang tekun beribadah, rajin bertakarrub, atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin tebal imannya. Sebaliknya, bila seseorang berlarut-larut dalam kemaksiatan, kebal akan dosa, maka akan bertambah dampak juga pada tipis imannya. 5. Urgensi iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk karakter manusia. Untuk menapaki jalan insan kamil, terlebih dahulu kita perlu mengingat kembali tentang 4 unsur manusia, yaitu jasad atau raga, hati, roh, dan rasa. Keempat unsur manusia ini harus difungsikan untuk menjalankan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hati nurani harus dijadikan rajanya dengan cara selalu mengingat Sang Pencipta alam semesta. Makam-makam yang dimaksud merupakan karakter-karakter inti yang memiliki 6 unsur. Pertama, taubat, berjanji tidak mengulangi kesalahan dan maksiat. Kedua, wara', menjauhi diri dari dosa, maksiat, dan perkara subhat atau yang remang-remang hukumnya. Ketiga, zuhud, mengalihkan kesenangan dunia kepada sesuatu yang lebih bermakna. Keempat, qanaah, rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang telah didapat dan tidak rakus. Kelima, sabar, menahan diri atau membatasi emosi serta mampu bertahan dalam situasi sulit tanpa mengeluh. Keenam, tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik peserta didik sekalian, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita terapkan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.